Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Ustazah Desi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Now, we are going to learn on chapter 4, so you can open your English book on chapter 4. Jadi materi kita hari ini adalah tentang asking for something and offering help. Apa itu? Asking for something yaitu meminta sesuatu, and offering help dan menawarkan pertolongan. Could you give me a bunch of spinach? Sure. Well, let's check it out, the expressions of asking for something and offering help. Nah, beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan dalam bahasa Inggris ketika kita ingin meminta sesuatu kepada seseorang. Yang pertama, kita bisa mengucapkan, can you give me bla 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 bla. Jadi, kita bisa awali dengan ungkapan, can you give me? Bisakah kamu memberikan saya bla 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 bla. Or, could you give bla 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 to me? For example, could you give me a bunch of spinach to me? Bisakah kamu memberikan saya seikat sayur bayam kepada saya? Seperti itu. Atau kita juga bisa menambahkan kata please di akhir kalimatnya. Can you give me bla 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 please? Bisakah kamu memberikan saya apa gitu ya. Jadi ketiga ungkapan ini bisa kita gunakan ketika kita ingin meminta sesuatu kepada seseorang. Nah, kemudian pada chapter 4 ini kita juga membahas tentang ungkapan offering help, yaitu menawarkan pertolongan. Ada dua ungkapan yang bisa kita gunakan. Yang pertama, can I help you? Ada yang bisa saya bantu? Seperti itu. Atau kita bisa menggunakan nih, kalau misalkan kita sudah menyebutkan, can I help you? Kemudian seseorang menjawab, yes please. Can you give me a can of Coke please? Misalnya kayak gitu. Sure, here you are. Kemudian kita menggunakan ungkapan anything else. Nah, maksud dari anything else ini adalah kita menawarkan pertolongan dengan menanyakan kembali apakah ada lagi yang bisa kita tolong, seperti itu. Jadi di sini Ustazah buat artinya adalah apakah ada lagi, gitu. Jadi asking for something kita bisa menggunakan 3 ungkapan, dan offering help kita bisa menggunakan 2 ungkapan berikut ini. Sebagai contoh, please take a look the following example. Jadi silahkan anak-anak lihat contoh berikut ini ya, di mana di sini ada picture, yaitu antara si penjual dengan si pembeli. Now, mari kita baca bersama-sama. Let's read together. Shopkeeper, can I help you? Nah, ungkapan ini digunakan ketika penjual ingin menawarkan bantuan atau menawarkan pertolongan kepada si pembeli. Can I help you? Mother, yes please. Can you give me a bag of tomato? Shopkeeper, sure. Anything else? Nah, ini maksud Ustazah tadi. Jadi, setelah dia menawarkan pertolongan, si pembeli yaitu ibu menjawab, can you give me a bag of tomato? Kata penjualnya, sure. Anything else? Apakah ada yang lain? Seperti itu. Dan ibu menjawab, could you give me a kilo of meat to me? Shopkeeper, sure. Here it is. Mother, thank you. Shopkeeper, you are welcome. Nah, jadi silahkan anak-anak perhatikan pada khususnya kalimat yang sudah Ustazah beri warna. Kalau yang warna kuning ini merupakan ungkapan offering something ya, kita menawarkan sesuatu. Sementara yang Ustazah beri warna merah itu adalah ungkapan ketika kita ingin meminta sesuatu, or asking something. Dan yang putih ini adalah bentuk atau kata
dari quantifiers. Nah, tadi sudah kita singgung masalah quantifiers. Apa itu quantifiers? Nah, sebelum kita beranjak pada pengertiannya, teman-teman bisa melihat nih bentuk quantifiers itu seperti apa. Di sini ada beberapa pictures yang Ustazah selipkan dan kalian juga bisa lihat pada buku bahasa Inggris kalian di bab 4. Contohnya bag, plastik, a bag of sugar, berarti sekantong plastik gula, seperti itu. Jadi, mana quantifiersnya? A bag of. Kemudian, bar, a bar of soap, a bar of, itu quantifiernya. Kemudian, basket, a basket of fruit, sekeranjang buah-buahan. Bottle, a bottle of wine. Jadi, quantifiersnya a bottle of. Next, bowl, a bowl of cereal, a bowl of cereal. Jadi quantifiersnya adalah a bowl. Sama selanjutnya, a box of chocolates, a bunch of bananas. Nah, itu adalah beberapa contoh dari quantifiers. Nah, kalian bisa lihat artinya ya. So, apa itu quantifiers? Nah, jadi quantifiers itu adalah penanda jumlah untuk benda yang tidak bisa dihitung. Nah, ini contohnya Ustazah berikan contoh kata benda yang tidak bisa dihitung. Apakah bisa untuk yang dihitung? Tentu bisa, namun berbeda dengan quantifiers yang lainnya. Jadi, quantifiers yang kita pelajari ini adalah kata yang digunakan untuk menandakan suatu jumlah pada benda yang tidak dapat dihitung. Next, selanjutnya contoh quantifiers yang lainnya ada a plate of french fries. A plate artinya sepiring kayak gitu. Jadi kalian kalau mau bilang sepiring nasi goreng misalnya. Jadi a plate of fried rice misalnya gitu. Kemudian a piece of pie. Jadi sepotong pie ya. Sepotong kue kayak gitu. A piece of cake, sepotong kue. Atau yang kalau di buku bahasa Inggris kita bisa menggunakan sepotong itu menggunakan a loaf of cake seperti itu. Atau a piece of cake itu bisa juga sama. So for further examples, you can see on your English book on page 73 to 74. That's all our material today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy learning!